Riwayat hidup Sang Buddha Gautama. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala, pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuhi tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Oleh para pertapa yang di bawah pimpinan Asita Kaladewala, diramalkan bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang maharaja dunia atau akan menjadi seorang Buddha. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai. Selalu dilayani oleh pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik rupawan. Di istana, dia hidup dengan megah dan juga indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolom bunga-bunga teratai, yaitu kolom bunga teratai berwarna biru, Upala, kolom bunga teratai berwarna merah, Paduma, kolom bunga teratai berwarna putih, Pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semuanya dengan baik. Dalam usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan pada saat umur 16 tahun, Pangeran Siddhartha memiliki 3 istana, yaitu istana musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Kata-kata pertapa Asita membuat Raja Suddhodana tidak tenang siang dan malam, karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi pertapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan dari kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi. Suatu hari Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita, sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, ya sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun, tepat pada saat putra tunggalnya Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dengan ditemani oleh kusirnya, Channa. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai pertapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan, dan untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputta, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh yang diharapkan. Kemudian dia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara tersebut dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Setelah menceritakan mengenai riwayat hidup Sang Buddha Gautama, orang tua saya berpendapat bahwa Buddha Gautama merupakan seseorang yang sangat mulia, yang bisa memikirkan mengenai kehidupan orang yang di luar sana sehingga bertekad untuk mencari jalannya.